kabar? Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Yuyut sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Sugi. Walaupun katakanlah ini sepertinya perubahan musim kan sekarang Iya, ya, betul. dari hujan ke panas, tapi alhamdulillah Masih diberikan diberi kesehatan Allah. kesehatan. Amin, amin, amin ya. Keluarga gimana? Keluarga Pak Sugi? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua ya. Sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Iya, sekarang sibuk apa Pak aktivitas Pak? Kesibukan ya pertama kemarin kan penerimaan siswa baru. Jadi di sekolah itu saya berperan sebagai pemateri kemarin. Oh gitu ya? Ya, pemateri Mantap, MLS. mantap. Dan alhamdulillah selesai dengan berjalan dengan baik seperti itu. Ya sekarang aktivitasnya ya sudah aktif, sudah proses Iya, pembelajaran iya. proses pembelajaran kami di situ sudah aktif Bapak, seperti itu. Iya. Target siswa baru gimana Pak Sugi tercapai? Untuk hal itu alhamdulillah tercapai Bapak. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ada sekitar 10 atau 11 sampel seperti Oh, itu. banyak ya. Ya, seperti itu Bapak. Karena sekarang kan begini Pak Sugi, ini kita santai ya. Iya, kita santai. Sekarang sekolah negeri sudah banyak saingan Pak Sugi. Betul, betul. Iya, sekolah swasta di mana-mana. Artinya kita harus meningkatkan kompetensi Kompetensi, kita sebagai baik. seorang guru, dan bagaimana juga sekolah kita bisa terbaca oleh calon-calon siswa baru di luar Siap, sana. siap Bapak. Artinya Siap, memang siap. harus fight, bersaing sekarang. Betul, Iya, betul, betul. Iya, Betul, seperti itu Pak betul. Sugi. Iya, alhamdulillah tercapai target Pak Sugi. Alhamdulillah tercapai Bapak. Iya, oke Pak Sugi. Bagaimana nih? Apakah kita mulai proses coaching? Monggo. Iya, baik Pak Sugi. Dalam hal ini, dalam proses coaching nanti, apa yang ingin Pak Sugi capai? Yang ingin saya capai pertama ingin menggali ya with solution dari kunci saya Bapak. Oh gitu. Jadi nanti mungkin saya itu akan menggali dengan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga dari permasalahan yang ada itu kunci itu dapat menumbuhkan atau memberikan solusi sendiri nanti dengan arahan beberapa pertanyaan pemancing dari saya seperti itu Bapak. Mungkin ada hal lain yang ingin atau cara-cara lain untuk menggali hal seperti itu. Kalau menurut saya di sini ada 3 Bapak ya, ada 3 tahapan kompetensi yang harus dimiliki, yang harus dikuasai. Pertama itu adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 ini mungkin saya akan coba akan mencoba menggali potensi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Meskipun pada dasarnya saya tetap akan coba menghadirkan diri saya dengan penuh di situ, dan akan coba mendengarkan secara baik ketika nanti proses coaching terjadi seperti itu Bapak. Kuncinya satu Pak Sugi. Ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Baik, begitulah Iya. kira-kira Bapak. Mungkin ada hal yang lain mungkin nantinya? Mungkin nanti ketika sudahlah proses coaching ini bisa ditarik kesimpulan sebagai bekal juga kepada saya, gitu kan? Iya. Sebagai bekal kepada saya ke depannya bagaimana membuat mencari solusi. Betul. Seperti itu. Ada umpan balik yang Ada baik buat umpan kita. balik. Iya. Bapak. Jadi memang coaching itu harus kita lakukan Pak Sugi. Betul. Paling tidak kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Betul. Kita bisa menyerap informasi yang banyak dan masalah itu. Betul. Mungkin saat ini Pak Sugi tidak butuh kan seperti itu ya. Mungkin besoknya mungkin ya pasti iya. akan kita membutuhkan. Iya hal itu betul. ya. Apalagi berkenaan dengan dunia pendidikan. Betul. Itu saja mungkin Bapak. Iya. Saya doakan mudah-mudahan dalam proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan memberikan solusi yang terbaik, mendapatkan win-win solution terbaik Pak Sugi. Siap. Mudah-mudahan itu menjadi modal kita di awal ajaran tahun baru ini. Siap. Ya kan? Siap. Menjadi proses pembelajaran yang baik dan interaktif bagi kita semua Pak Sugi. Amin ya Rabbal Iya. Alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti saya coba minta tolong kepada Pak Yuyut untuk hadir penuh juga. Insya Allah siap. Iya, siap. Itu saja mungkin. Iya, monggo Pak Sugi. Assalamualaikum. Selamat. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam. Maaf Pak Sugi. Ya, monggo silakan dulu. Saya ada perlunya sedikit Ya, ini. monggo. Permisi. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sugi. Alhamdulillah. Ya.
ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Sugi Monggo, ya. monggo, Ibu, Saya monggo. ingin apa ya curhat, ya ingin ya apa namanya mendapat solusi Ya, gitu ya. siap. Saya ada sedikit permasalahan begitu Pak Sugi. Iya. Sebelum saya masuk ke latar belakang masalahnya sampean, bagaimana kabarnya sampean dulu? Oh, Ibu? alhamdulillah baik Pak Sugi. Iya. Takut lupa saya, Ibu. Iya. Takut lupa. Betul. Bapak Sugi juga sehat ya, baik ya. Alhamdulillah, Kegiatannya tambah sekarang Ibu. tambah sok. Iya, habis liburan soalnya Iya, ya. lama Pak liburan Sugi. kali ini. Iya. Ibu, kira-kira Iya. apa sih yang menjadi permasalahan Ibu ini? Iya. Kenapa? Ada apa Ibu? Oh iya, ini saya berangkat dari hasil rapot mutu ya, Hmm. rapot mutu sekolah ya, yang dibicarakan oleh sekolah kami bahwa sekolah kami itu rapot mutunya yang berkenaan dengan numerasi itu agak berwarna kuning lah Pak Sugi begitu. Jadi dengan adanya latar belakang itu saya menginginkan bagaimana di bagian numerasi ini saya menginginkan sesuatu hal yang bisa meningkatkan lah ya. Iya, Bisa meningkatkan. ingin merancang suatu program-program kegiatan seperti apa yang dapat meningkatkan, memperbaiki yang warna kuning itu bisa hijau begitu Pak Sugi. Iya. Kalau rapot mutu kita hijau semua itu kan menandakan bahwa sekolah itu sudah berhasil begitu Pak Sugi. Iya. Kira-kira Ibu dari numerasi di sekolah Ibu rapot yang berwarna kuning itu apa sih yang menjadi penyebab itu Ibu? Iya, saya melihatnya mencoba mengidentifikasi gitu ya, mencari apa sih kira-kira kelemahan anak ini sampai rapot mutunya itu sampai berwarna kuning seperti itu. Saya melihatnya mungkin anak mungkin lemah di bagian numerasinya Pak Sugi. Jadi saya ini sebenarnya permasalahan saya Pak Sugi. Saya ingin mencari solusi program-program apa karena lemahnya itu sehingga program yang bisa mengangkat numerasi itu lebih baik begitu ya. Itu menjadi lebih bagus. Nah, jadi kompetensi anak juga mungkin meningkat begitu. Jadi masalahnya saya ini kurang yakin dengan program-program yang akan saya buat untuk mengangkat numerasi itu, Pak. Kira-kira apa Bu yang sudah sampean lakukan sebelum merencanakan? Nah, ini saya menginginkan sebelum perencanaan apa yang sudah sampean lakukan di sebelumnya sehingga numerasi itu bernilai seperti itu? Iya, saya belum bergerak Pak. Belum. Jadi ini saya baru mau merancang Pak Sugi. Jadi saya inginnya mau merancang program ya untuk program kegiatan numerasi itu biar bisa berhasil gitu Pak. Kira-kira apa Bu yang akan sampean lakukan? Kira-kira pertama langkah awal sampean untuk meningkatkan itu kira-kira apa? Programnya sampean Pak Sugi ya. Saya menginginkan program itu kalau numerasinya kalau di sekolah itu jelas hanya pelajaran matematika mungkin Pak Sugi ya. Matematikanya itu kan terbatas. Dalam 1 minggu itu hanya berapa jam pelajaran begitu kan. Jadi saya melihatnya kalau hanya pembelajaran itu dilakukan saat hanya pembelajaran matematika saja itu kayaknya kurang waktunya Pak. Waktunya yang kurang ya. Iya, kurang untuk meningkatkan itu sehingga saya mempunyai keinginan membuat program-program khusus gitu di luar jam pelajaran itu Pak Sugi. Program-program ini yang menjadi target kira-kira siapa itu? Tentunya anak didik Pak Sugi ya. Karena apa? Karena saya akan berhubungan langsung dengan anak didik saya. Kalau misalkan programnya untuk satu sekolah mungkin terlalu jauh, terlalu besar ya lingkupnya ya. Saya ingin fokus dulu di kelas saya. Kebetulan saya memegang kelas 4 Pak Sugi dan pengukuran untuk rapot mutu ini biasanya dilakukan ANBK pada siswa kelas 5. Jadi saya berharap
berharap di kelas 4 ini saya akan fokus untuk Memperbaiki ya. memperbaiki dulu, membenahi anak-anak dulu, biar nanti saat mengikuti AMBK bisa berhasil numerasinya begitu Pak Sugi. Baik Ibu. Lantas langkah Ibu ini ke depannya seperti apa coba Iya, untuk memperbaiki ini saya semua? harapan saya seperti yang saya utarakan tadi, di luar jam mata pelajaran matematika, Contoh? saya menginginkan adanya program-program pembiasaan Pak Sugi. Oh iya, baik, Iya, baik. jadi saya ingin program pembiasaan yang membawa anak mampu numerasi. Mungkin saya akan merancang sebuah permainan Oh yang iya, menjadikan sebuah pembiasaan. pembiasaan. Iya, Betul, betul. saya menginginkan pembiasaan ini dilakukan setiap hari Pak Sugi. Jadi sebelum jam pelajaran, sebelum pelajaran dimulai, saya akan melakukan pembiasaan Pembiasaan itu itu dengan ya. melalui permainan yang berhubungan dengan numerasi begitu Pak. Terus kira-kira Ibu, langkah Ibu yang kedua apa? Terkait dengan meningkatkan numerasi ini, karena tadi kan di awal sudah ada rancangan permainan. Mungkin kira-kira di luar jam mungkin Ibu, di luar jam yang 1 minggu itu mungkin Ibu punya program lain mungkin kira-kira? Saya kalau masalah di luar jam sekolah, Di luar jam sekolah. saya belum kepikiran itu. Belum ya. Iya. Kemudian saya juga tidak berniat untuk itu karena banyak kendala, Iya. terlalu banyak kendala, diantaranya mungkin karena kesibukan siswa juga. Iya. Kalau pulang sekolah mereka kebanyakan langsung madrasah Pak Sugi. Ya, madrasah. Kesibukan mereka juga kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga juga Pak Sugi begitu. Iya. Jadi untuk nambah jam di luar jam itu anak-anak kebanyakan juga ikut ekskul gitu ya. Jadi padat, sangat padat. Jadi saya hanya merancang mencoba untuk meningkatkan numerasi ini di waktu di sekolah, anak-anak di sekolah begitu Pak Sugi ya. Rancangan Ibu ke depannya Iya. untuk meningkatkan literasi numerasi ini bagaimana? Iya, saya menginginkan adanya permainan di sana. Tadi bentuknya mungkin seperti ini Pak Sugi, karena saya melihat numerasi itu kunci keberhasilan numerasi itu terletak pada perkalian Pak Sugi. Perkalian ya. Jadi anak mampu perkalian. Karena saya menganggap bahwa materi-materi lain yang berkenaan dengan numerasi itu kaitannya pasti dengan perkalian. Ya. Jika anak sudah menguasai perkalian, insya Allah anak akan melakukan pembagian, mau pangkat, mau materi volume, mau menghitung luas dan sebagainya. Insya Allah dengan mudah mereka akan mengerjakan itu. Begitu. Kira-kira apa yang sampean lakukan dalam pendekatan untuk meningkatkan ini? Pendekatan yang akan sampean lakukan kira-kira apa? Ya, ini melalui pendekatan yaitu untuk melakukan menyemangati anak, memberi motivasi anak dengan melalui berbagai macam permainan. Saya coba sudah saya lakukan Pak Sugi, mungkin melalui adu cerdas. Dalam kelas dalam kelas itu adu cerdas dalam hal perkalian dan pembagian. Itu. Jadi bukan hanya perkalian, karena saya yakin anak yang menguasai perkalian juga bisa menguasai pembagian, karena perkalian itu sendiri adalah kebalikan dari pembagian. Jadi saya berusaha adu cerdas itu dengan perkalian dan pembagian. Itu Pak Sugi. Berarti sudah ada ini ya, ada langkah-langkah ya. Iya. Ada rencana dan ada langkah ya. Rencana yang sudah saya lakukan, hanya kita lihat hasilnya belum saya lihat, masih proses. Masih proses ya sekarang ya. Masih proses ya. Jadi ini yang saya sudah coba rancang Pak Sugi. Jadi permasalahan saya di awal tadi, jadi saya juga ragu apakah ini kira-kira bisa mengangkat gitu, mengangkat berhasil tidaknya numerasi yang berdasarkan rapot mutu itu Pak Sugi. Mungkin ada lagi trik sampean selain dengan penggunaan permain itu untuk mengangkat numerasi itu. Mungkin ada lagi enggak solusi dari sampean selain dari dengan cara bermain itu? Oh iya. Kira-kira ada tidak? Saya sempat begini Pak Sugi. Saya mencoba
menganalisa soal-soal AMBK yang berhubungan dengan numerasi gitu Pak Sugi. Kendalanya di mana? Anak, saya coba mendekati anak yang sekiranya kesulitan anak di mana begitu. Ternyata soal AMBK ini memang soal yang penuh dengan ilustrasi. Oh iya, Jadi iya, penuh iya. dengan cerita, Pak Cerita Sugi. ya, Bu, ya. Kemungkinan kendalanya di situ juga Pak Sugi. Kendalanya ya. Iya, kendalanya juga di situ. Jadi mungkin yang akan saya lakukan ya Pak Sugi ini masih ada di dalam ini ya, Angan ya, angan ya, angan. keinginan seandainya seperti itu gitu ya. Saya ingin menanamkan anak untuk memahami literasi lagi Iya, gitu. iya, Jadi iya. ada keterkaitan antara numerasi Dan dengan literasi literasi. begitu ya. Dengan cara saya akan mencoba membuat soal-soal gitu Iya, yang bernuansa bernarasi begitu. Oh, Jadi iya. ada ilustrasi-ilustrasi. Jadi untuk melatih anak bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan numerasi yang didasari atas cerita. Iya. Jadi kadang anak bingungnya di situ Pak Sugi. Ceritanya yang membingungkan. Panjang ya. Iya, sehingga mereka tahu apa yang mau dilakukan ya. Iya, Ini iya, sebenarnya mau diapakan gitu ya. Mau dibagi apa dikali apa diapakan begitu. Kadang seperti itu Pak Iya, Sugi. iya, iya. Jadi ini angan-angan saya masih Pak Sugi. Terus ini lagi Bu ya. Selain ketika sampean mendapati numerasi ini agak sedikit rendah, apa yang sudah Ibu lakukan? Entah itu berkolaborasi mungkin dengan teman rekan sejawat atau bagaimana Ibu? Nah, itu juga sangat saya butuhkan Pak Sudi ya, untuk berkolaborasi dengan guru-guru, rekan-rekan guru yang mungkin lebih menguasai gitu ya masalah literasi dan numerasi ini, karena ada keterkaitan, kita akan sharing begitu. Mungkin akan berkolaborasi dalam membuat soalnya, mungkin seperti itu Pak Sudi ya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan nantinya Pak Sudi. Oh iya. Jadi harapan sampean terakhir itu, iya. Kira-kira apa sih harapan sampean untuk meningkatkan ini? Iya, harapannya saya dengan mungkin angan-angan saya mulai dari awal, dari alasan saya, dari berangkat dari rambut mutu yang masih warna kuning gitu Pak Sugi ya. Saya akan melakukan action di mana saya akan berusaha untuk membuat permainan yang berhubungan dengan numerasi itu ya. Kemudian akan mengkaji lagi soal-soalnya itu yang sesuai dengan AMBK itu Pak Sugi. Kemudian saya akan berkolaborasi mungkin dengan rekan-rekan guru untuk membuat soal-soal yang lebih berkualitas mungkin yang berbobot tapi mudah dicerna anak mungkin sambil lalu di drill itu ya, dilatih anak-anak dengan soal-soal seperti itu. Mungkin itu Pak Sugi. Harapannya saya setelah saya merancang ide-ide itu, saya menginginkan numerasi saya berwarna hijau sudah rapot mutunya ya Pak Sugi ya. Kita sudah melakukan proses ini, alhamdulillah Ibu sudah bisa menumbuhkan ya. Ibu sudah menumbuhkan ide-ide Ibu sendiri. Hanya saya di sini saja, di sini saya hanya berperan bagaimana sih Ibu melakukan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi kerangka Ibu nanti ke depannya untuk memperbaiki numerasi ini berhasil Ibu ya. Amin. Berhasil seperti itu. Mungkin ada lagi Ibu? Sudah. Oh tidak ada ya. Saya kayaknya gitu saya bisa ngobrol sama Pak Sugi gitu ya. Ya semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk amin. Terima kasih banyak Pak Sugi. Sama-sama saya mohon pamit. Monggo Ibu. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Sehat? Alhamdulillah Bapak. Iya. Saya lihat kayaknya udah mulai ini ya. Ya, agak sedikit lega Pak. Iya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar Bapak. Ada beberapa hal yang
menjadi apa ya, catatan-catatan bagi saya. Oh, ternyata permasalahannya Ibu Retno seperti ini. Jadi saya coba beberapa memberikan pemantik sama beliau, dan alhamdulillah beliau mampu memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Seperti itu, Bapak. Iya, iya. Saya lihat, saya amati, saya lihat kok percakapannya hangat, Pak. Iya. Baik. Jadi Pak Sugi berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan mantik, dan Ibu Retno sendiri juga memahami. Betul. Iya. Betul. Terus nilai-nilai yang Pak Sugi dapatkan dari kucing itu apa? Pertama, kita berkomunikasi dengan aktif, Bapak, yang saya dapat itu. Yang kedua, kita saling memberi umpan balik sih sebenarnya, Bapak. Iya. Ya, umpan balik terkait dengan studi masalah yang kita mau carikan solusi itu. Terus yang ketiga, kita itu coba membuat membuat rasa kita itu hadir, Pak. Ya, bukan cuma hanya kehadiran penuh, tapi juga di situ saya dan Sepenuh beliau hati, ya, ya, sepenuh gila. hati hadir. Sepenuh seperti hati. itu. Terus dan saya juga mencoba untuk mendengarkan secara aktif apa sih yang dikeluhkan oleh Bu Retno ini. Alhamdulillah tadi proses coachingnya alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga ada solusi-solusi yang bisa kita ambil bersama. Seperti itu, Bapak. Dari pengamatan saya, Pak Sugi, saya tadi melihat percakapan atau proses coaching ini sudah sangat berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kalau boleh saya kasih nilai, mungkin sudah di atas 80. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Artinya di sini proses dalam mencari solusi sudah ada. Dan saya tadi melihat Pak Sugi memang benar hadir dengan sepenuh hati. Iya. Artinya Betul. Pak Sugi berusaha menjadi orang yang pemantik bagaimana nantinya Ibu Retno tadi bisa memberikan solusi sendiri. Betul. Iya. Terima kasih, Bapak. Saya melihat Terima itu, dan kasih, itu Bapak. sudah luar biasa, Pak. Artinya Alhamdulillah. untuk bisa berkomunikasi seperti itu kan butuh proses. Butuh proses. Dan memang perlu hadir. Iya, Bapak. Istilahnya apa ya? Pak Sugi seakan-akan tadi merasakan kesulitan yang dialami Ibu Retno. Betul. Iya. Betul. Berusaha untuk menyelami permasalahan Iya, itu. iya. Ini sudah luar biasa, Pak Sugi. Iya, terima kasih. Iya, jadi Terima kasih, Bapak. dari percakapan itu bisa saya simpulkan ini luar biasa. Baik, Jadi terima kalau kasih. saya tadi bilang dinilai ya, Iya, itu sudah di atas 80. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Terima kasih, Iya. Bapak. Terus harapan dari Pak Sugi apa? Harapannya ke depannya, Bapak, proses coaching seperti ini ya, mudah-mudahan ini tetap berlanjut, bukan cuma hanya satu kita menyelesaikan di permasalahan Bu Retno saja. Tentunya kita sebagai pendidik kan punya masalah, baik itu terutama dalam proses akademik, itu kita pasti punya masalah. Dan nanti ke depan harapan saya dalam proses-proses menghadapi masalah-masalah ini, coaching ini menjadi salah satu solusi cara kita untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Itu harapan saya, Bapak. Iya. Ada catatan sedikit dari Ya, saya. monggo Bapak. Dari apa yang saya amati tadi, tadi saya melihat Pak Sugi hanya menitibatkan ke depan harus seperti apa. Harusnya tadi sedikit dalam proses mengajarnya, Betul. mungkin lebih inovatif, Oh, iya. lebih kreatif seperti itu. Itu bisa ditekankan lagi Betul, ya. iya, hanya itu catatan saya. Tapi Baik, kalau terima kasih. secara sepenuhnya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Terima Iya, kasih, Pak. Terima sama-sama, kasih. sama-sama, Pak Sugi. Pak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, Pak Amin, Sugi. amin. Menjadi istilahnya apa? Bukan hanya sekedar kita menjadi pendengar, tidak. Tetapi bagaimana juga kita bisa mengimplementasikan ini semua Insyaallah. dalam proses Amin, pembelajaran amin, kita. amin, amin. Itu Siap, iya. siap. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Pak Sugi. Iya, terima kasih Bapak ya. Iya, terima sama-sama, kasih. sama-sama Terima Pak kasih Sugi, sudah sama-sama. sudah bersudi ya, sudah sudi Iya. menjadi observer saya. Betul, iya. Terima kasih, Selamat, Bapak. selamat Pak Sugi. Sukses. Ya, amin, Sukses luar amin, biasa. amin, Iya. amin, amin. Iya. Alhamdulillah. Oke. Itu saja Bapak. Iya, itu cuma itu aja. Iya. Terima kasih. Sukses Pak Sugi ya. Siap.